Halo semua, ketemu lagi dengan saya di Project Channel. Nah, Project Channel akan membahas pada kesempatan kali ini tentang cara pengiriman tanaman hias yang cepat, singkat, mudah, dan gak pakai ribet tentunya. Oh ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan video kali ini, jangan lupa teman-teman like, komen, dan di subscribe ya. Dan untuk cara pengiriman yang saya tunjukkan pada video kali ini adalah pengiriman yang untuk tujuan pengirimannya dalam 1 hari, sampai kebetulan paket ini akan saya bawa sendiri. Tanaman ini saya akan tujukan ke ibu saya, gengs, karena ibu saya juga hobi menanam tanaman hias. Nah, tanaman yang ada di kantor saya ini akan saya bawa ke rumah ibu saya, geng, karena kebetulan untuk tanaman outdoor saya kurang sempat untuk mengurusnya, gengs. Makanya tanaman ini akan saya bawa ke rumah ibu saya biar ada yang ngurus, gengs. Nah, untuk langkah awal sebelum kita melakukan pengepakan tanaman, terlebih dahulu kita keluarkan isi media tanamnya. Yang pertama itu batu kerikilnya dari pot, masukkan ke dalam wadah plastik, kemudian kita keluarkan media tanahnya ke plastik yang kedua, gengs. Nah, sebelum proses pengiriman ini, gengs, terlebih dahulu tanaman yang akan kita kirim sebaiknya jangan disiram terlebih dahulu. Itu akan memudahkan teman-teman sekalian pada saat proses pembongkaran dari pot, akan mudah terpisah antara tanaman dengan potnya, dan akarnya akan tetap terlihat bagus dan tidak terikut dengan media tanahnya, gengs. Nah, selanjutnya kita sediakan koran. Nah, di sini saya menggunakan koran bekas, gengs. Harganya di sini itu satu ikat, satu balnya Rp8.000 saja. Kita masukkan tanamannya dan kita bungkus, geng. Bungkusnya pelan-pelan, guys, supaya daun-daun pada tanaman tersebut tidak rontok. Putar saja, geng. Cara bungkusnya mudah, dan lipat bagian ujung akarnya agar akar dan media tanah yang masih tersisa tidak tercecer. Dan untuk media tanahnya sendiri yang telah ditaruh di wadah plastik itu masih dapat kita gunakan, gengs. Nah, kita ulangi lagi, gengs. Pisahkan media batunya pada plastik yang pertama dan media tanam. Nah, media tanam ini saya gunakan sekam bakar. Nah, gengs, bisa ngeliat kan, ditaruh di plastik kedua. Selain media tanam tersebut masih bisa digunakan karena masih kondisi media tanahnya itu masih bagus, gengs. Cara ini juga dapat dilakukan oleh teman-teman semua. Untuk tanaman ini adalah tanaman euphorbia ya, teman-teman. Nah, cara pemisahannya cukup mudah, tinggal keluarkan dari potnya, lepaskan media tanamnya ke plastik, kemudian tanaman euphorbianya tinggal dilepaskan aja, gengs, dari media tanamnya. Nah, bersihkan sisa-sisa media tanamnya yang masih tersisa di akar, kemudian siap kita bungkus lagi, gengs. Cukup dengan media bungkus koran. Apabila teman-teman tidak ada koran di rumah, bisa juga menggunakan kertas bekas. Cara pembungkusannya cukup mudah dan simple. Nah, apabila teman-teman
Nah, tanaman euforbianya masih segar banget, geng, siap untuk dikemas. Nah, untuk teman-teman sekalian yang masih bingung gimana cara membungkus atau membawa tanaman hias dengan cara yang mudah dan simple. Nah, salah satu caranya adalah seperti ini, gengs. Contohnya nih, ketika teman-teman datang ke tempat keluarga, ke tempat saudara, ada tanaman hias yang teman-teman inginkan. Nah, salah satu cara untuk membawa tanaman hias yang tanpa menggunakan potnya, misalnya minta bibitnya saja, minta anakannya saja. Nah, salah satu caranya itu membungkus tanaman hias teman-teman dengan menggunakan media koran agar pada saat dibawa dan di dalam perjalanan itu tidak akan layu. Nah, teman-teman, untuk tanaman euforbianya kita percepat saja pengemasannya ya, gengs, karena di sini Bro Jay ada 3 pot untuk tanaman euforbianya. Nah, caranya seperti yang tadi juga ya, teman-teman. Mudah dan simple. Nah, teman-teman, selanjutnya ini saya ada tanaman krokot yang akan saya kemas juga. Caranya mudah ya, teman-teman. Cukup teman-teman ambil tanaman krokotnya, terus digunting saja batangnya. Nah, tanaman krokot juga tanaman yang mudah sekali tumbuh ya, teman-teman. Dia dengan cara penanaman dengan stek batang atau dengan pemotongan batangnya kemudian ditancap, kemudian media tanam, akan cepat sekali dia dengan tumbuhnya. Nah, cukup kita gunting saja ya, teman-teman. Gunting dan sisa dari pengguntingan itu dapat kita tanam kembali ya, teman-teman. Cukup mudah dan gampang. Kalau untuk bunga krokot sendiri ini tanpa media akar pun dia akan bisa tumbuh, bahkan bisa tumbuh dengan cepat. Nah, selain untuk mengurangi karena udah terlalu rimbun dalam satu pot, tujuan pemangkasan ini juga untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Untuk krokot sendiri ini karena tanaman krokot merupakan tanaman yang cepat sekali pertumbuhannya. Nah, kita pangkas saja, pangkas dan dipangkas. Untuk yang masih tersisa di pot itu masih dapat tumbuh ya, teman-teman. Nah, kita tunggu dalam beberapa hari saja dia akan mengeluarkan tunas baru. Lanjut lagi, gengs, gunting-guntingnya. Untuk krokotnya digunting saja, dia tanpa media akar pun dapat tumbuh. Kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita sediakan koran lagi ya. Cukup dengan membungkus media koran saja. Nah, tujuan dengan koran ini ya, teman-teman, agar tanaman yang kita kirim, nah gengs, krokotnya cantik-cantik ya, agar tanaman yang kita kirim tidak layu dalam perjalanan ini. Untuk pengemasan 1 hari pengiriman ya, gengs, 1 hari sampai. Pagi kita bawa dan sore kita udah sampai di tempat tujuannya. Nah, cara yang saya praktekkan ini merupakan cara pengiriman untuk
pengiriman 1 hari sampai, atau pengiriman atau dan barang yang kita akan bawa sendiri. Nah, yang ini ada kalateanya. Seperti cara sebelumnya, pisahkan dengan media tanahnya. Cukup simple dan gampang. Untuk media tanahnya sendiri ini gengs, masih dalam keadaan kering, tidak basah karena belum saya lakukan penyiraman, sehingga dalam pemisahan akar dengan potnya itu cukup mudah. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya. Dan lanjut kita bungkus lagi dengan media koran. Diputer-puter, digulung-gulung. Nah, sudah selesai gengs. Yang selanjutnya ini nggak tahu nih nama tanamannya apa. Caranya tetap sama, pisahkan dari media tanahnya. Ini tanaman ini akarnya lumayan banyak gengs, sudah hampir memenuhi pot. Gengs, bisa terlihat kan akarnya sangat banyak sekali. Ini menandakan tanaman yang saya tanam tumbuh subur gengs. Tinggal kita kemas lagi. Tetap dengan media koran. Dengan pembungkusan ini diharapkan ketika tanaman yang kita kirim sampai di tempat tujuan tidak akan mengalami layu pada tanaman serta daunnya tidak rontok. Nah, ini tanaman yang terakhir yang akan kita kemas ya gengs. Tanaman outdoor Dracena tricolor. Nah, Dracena tricolor sendiri ini termasuk tanaman yang pertumbuhan akarnya juga lumayan lebat. Dan yang saya pegang saat ini kurang tahu nih gengs nama tanamannya apa, tetapi warnanya aja yang cantik. Dia berwarna ungu di bagian belakang daun dan berwarna hijau di depan daunnya. Kita kemas lagi dengan menggunakan media koran. Dan ini dia gengs yang terakhir, tanaman Dracena tricolornya. Ini tanaman Dracena tricolor berwarna hijau. Kita bungkus kembali dengan media koran.
dan selesai. Cukup singkat, simple, dan gak pakai ribet kan gengs. Oh ya, ternyata masih ada nih satu gengs. Ini tanaman zebrina atau gower merah. Tanaman ini juga sangat mudah tumbuhnya, dengan penanaman stek batang akan cepat mudah tumbuh. Jadi tanpa membawa akarnya saja kita udah bisa menanamnya gengs. Caranya sama dengan tanaman krokot yang tadi, tinggal digunting saja yang pokok mana yang akan kita ingin bawa. Digunting dan digunting. Tanaman gower merah atau zebrina ini merupakan tanaman merambat. Nah, untuk teman-teman cocok ini buat tanaman gantung atau tanaman untuk menghiasi dinding rumah teman-teman semuanya. Cara penanamannya dengan stek batang, cukup simple dan mudah. Berlanjut kita mengepek tanaman tersebut. Tinggal masukkan saja ke koran dan dibungkus. Selesai. Nah, ini udah selesai nih teman-teman, kita membungkus tanaman hias yang akan kita kirim dengan koran. Tinggal kita bersihkan saja sisa-sisa tanaman yang masih tercecer dan tanah yang masih tercecer. Kita rapikan gengs. Pengemasan selanjutnya, teman-teman dapat menggunakan wadah kardus ataupun menggunakan plastik saja, karena ini pengiriman singkat dengan 1 hari sampai di tempat tujuan. Karena tanaman ini akan saya bawa ke rumah ibu saya, dan saya hanya menggunakan plastik saja gengs untuk membungkus tanaman-tanaman yang telah kita lapisi bahan pertama dengan koran yang tadi. Cukup simple dan mudah dipraktekkan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita memasukkan ke wadah plastiknya. Nah udah selesai gengs, dapat 1 plastik deh tanamannya. Selanjutnya kita bersih-bersih gengs. Nah ini dia nih sisa-sisa bekas kita ngepek tanaman yang tadinya kita lapis dengan koran, dan bisa kita lanjut. Demikian video tentang cara mudah dan simple dalam pengepekan dan pengemasan tanaman hias yang akan dikirim pada kesempatan kali ini. Ini cara untuk 1 hari pengiriman aja ya teman-teman, bukan untuk cara pengiriman dalam jarak waktu yang jauh. Nah untuk teman-teman, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan dibagikan ke media sosial teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.